Desa Karedok, surga tersembunyi di Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Desa Karedok menawarkan panorama indah hamparan sawah hijau yang menjalar hingga mata memandang. Pertanian di desa ini bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Kalau sawah yang Desa Karedok itu totalnya 215 hektar. Cuma itu pesawahan yang digarap sama masyarakat Desa Karedok. Pertanian sama peternakan di Desa Karedok itu adalah mata pencarian masyarakat Karedok. Makanya mereka itu sangat mengandalkan sekali perekonomian atau kehidupannya itu dari sektor pertanian sama peternakan. Peternak itik itu ada 5 orang di Desa Karedok itu. Ternaknya enggak ternak ini jadi di ternak liar tuh, bukannya jadi di gembala gitu, di pesawahan yang di sekitar sawah yang 215 hektar itu. Karena dengan adanya sawah, itik itu bisa memanfaatkan jerami dan lain sebagainya, dan mereka bertelur di sana. Dalam keberagaman peternakan Desa Karedok, ada satu elemen yang khas dan menarik, yaitu peternakan itik. Telur itik yang dihasilkan menjadi bahan utama bagi industri lokal pembuatan telur asin. Ini dia salah seorang peternak itik sekaligus pembuat telur asin dari Desa Karedok bernama Pak Uju. Menjalankan usahanya sejak tahun 80-an, Pak Uju dibantu istri dan iparnya mampu memproduksi ratusan telur asin setiap harinya. Dog asin tepan di tukang merita dical ka si bapak, terus si bapaknya diwasu, terus direndam sarang uyah, diaduk-aduk, lebuna sarang uyahna. Nah, yang kemudian menarik sebetulnya dari telur asin ini adalah proses pengawetannya. Proses pengawetannya ini memang proses pengawetan pengasinan ini sudah lama dikenal oleh peradaban. Jadi dulu itu kalau tidak dikeringkan maka dia diasin. Nah, kelebihan dari proses pengawetan ini dia jelas tidak menggunakan bahan kimia atau tidak menggunakan bahan sintetis sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Alami wae teu nganggo pengawet. Aya anu miwarang ngosokna naonna supaya cepet herang supaya tata dianggo mah. Pengawetan biasanya dimaksudkan untuk mencegah harganya turun drastis dan mempertahankan nutrisi walaupun disimpan lama. Jadi kalau telur segar tanpa simpan dingin mungkin sebulan gitu ya. Jadi kalau namanya pengawetan yang bikin rusak adalah mikroba. Nah, mikroorganisme itu paling senang kalau si produknya itu tinggi kadar air, tinggi protein, tinggi lemak, tinggi karbo. Nah, telur semuanya tinggi air, tinggi protein, tinggi lemak. Jadi artinya barang yang sangat cepat rusak. Sehingga makanya harus dilakukan proses pengawetan. Salah satunya garam. Telur asin itu kan awet, kalau bawa ke hutan sampai siang hari, sore hari, dan begitu mereka pulang itu beli telur asinnya juga gitu, konsumsi telur asin masyarakat itu gampang sekali. Jadi sangat berperan sekali telur asin itu untuk kehidupan masyarakat Karedok sendiri.
kalau keunggulannya telur dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Karena kan telur termasuk sumber protein hewani. Nah, artinya dibandingkan dengan ayam, dibandingkan dengan ikan, dibandingkan dengan daging, telur adalah harga yang paling murah. Kalau kita lihat satuannya, sebenarnya untuk asupan protein hewani, telur itu adalah yang paling mungkin dijangkau oleh masyarakat. Jadi kalau kita bicara ilmu gizi itu, kandungan gizi itu ada protein, kemudian lemak, kemudian karbohidrat atau gula, kemudian ada vitamin, ada mineral. Nah, di telur itu seperti kita tahu adalah sumber protein. Artinya paling tinggi adalah kandungan proteinnya. Kemudian kandungan proteinnya itu juga ada di 2 tempat, ada yang putih telur, ada yang kuning telur. Nah, perbedaannya adalah posisi lemak, di mana kuning telur pasti lebih tinggi lemak dibandingkan yang putih telur. Jadi kalau kita butuh protein tinggi, yang dikonsumsi adalah putih telurnya. Tapi kalau butuh lemak, banyaknya kuning telur. Jadi kalau untuk komposisi gizi, telur lengkap. Telur asin ini memang sangat potensial. Dan juga dia berpotensi juga untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Karena itu tadi, semuanya berbasis pada sumber daya alam yang ada, dan kemudian juga bernilai protein tinggi, gizi tinggi, dan lebih sehat karena dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kalau untuk ketahanan pangan, artinya dalam posisi protein, dia bisa mempertahankan, menjadikan sumber ketahanan pangan, gitu ya. Artinya suplai protein kita bisa diasup dari telur dan telur asin. Pembuatan telur asin di Desa Karedok bukan hanya sekedar industri rumahan yang menghasilkan makanan lezat. Keberlanjutan produksi telur asin tidak hanya menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat Desa Karedok, tetapi juga menjadi sumbangan berharga dalam memperkuat ketahanan pangan.